Halo sobat horor, tertarik dengan kisah-kisah menyeramkan yang bikin bulu kuduk merinding? Malam ini kita akan menyelami kisah tentang keluarga yang sedang melakukan perjalanan mudik dan mendapatkan gangguan dari makhluk astral. Bagaimana kelanjutannya? Siapkan dirimu, karena begitu cerita ini dimulai, tak ada jalan untuk kembali. Matikan lampu, pasang earphone, dan pastikan tidak ada yang berdiri di belakangmu. Dan jangan lewatkan channel YouTube horor kami. Dari cerita nyata hingga urban legend yang mengerikan, kami siap membawa Anda ke dunia penuh misteri dan kegelapan. Karena ini adalah zonanya. Subscribe sekarang jika berani, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Arwah penunggu jalan. Teror di perjalanan mudik. Sore itu, langit mulai menggelap ketika Arman dan istrinya, Sinta, bersiap mudik ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Seperti biasa, mereka memilih perjalanan malam agar jalanan lebih sepi. Kali ini, mereka membawa anak pertama mereka yang masih berusia 3 tahun, Dava. Mobil melaju melewati jalanan sepi dengan pepohonan rimbun di kiri dan kanan. Di tengah perjalanan, hujan turun dengan deras. Wiper mobil bekerja keras, tapi tetap saja pandangan terasa terbatas. "Mas, kita istirahat dulu yuk, aku takut," pinta Sinta sambil menggendong Dava yang tertidur. Arman mengangguk dan melihat ke sekitar. Tak jauh dari situ, tampak sebuah warung kecil dengan lampu redup. Ia menepikan mobil dan turun untuk membeli kopi. "Mau beli kopi, Bu?" ucap Arman canggung. Si ibu tak menjawab, hanya tersenyum tipis sambil menyodorkan secangkir kopi hitam. Arman merogoh dompetnya. Tapi sebelum ia sempat membayar, ibu itu berkata lirih, "Lekas pergi. Nak, jangan berhenti di jalan ini terlalu lama." Arman mengernyit, merasa tidak nyaman. Ia mengambil kopi dan buru-buru kembali ke mobil. Saat ia masuk ke mobil, tiba-tiba Sinta bertanya, "Mas, tadi kamu ajak siapa?" Arman terkejut. "Maksudnya?" Sinta menunjuk ke kursi belakang. "Dari tadi ada perempuan duduk di sebelah Dava. Aku pikir kamu yang ajak dia masuk." Darah Arman berdesir. Ia langsung menoleh ke kursi belakang. Dava masih terlelap, tapi kini ada seorang perempuan berambut panjang, basah kuyup, dengan wajah pucat penuh luka, menatapnya tanpa ekspresi. Arman berteriak dan segera menekan pedal gas sekuat tenaga. Mobil melaju kencang menembus hujan, meninggalkan warung itu di spion. Arman melihat perempuan itu masih duduk di kursi belakang, tersenyum miring. Namun, ketika mereka akhirnya keluar dari jalan itu dan mencapai perkampungan, Arman memberanikan diri menoleh lagi ke belakang. Kursi itu kosong. Sinta gemetar. Sementara Dava tiba-tiba terbangun dan berkata polos, "Bunda, tadi mbaknya bilang mau ikut pulang." Namun, saat ia melangkah masuk, suasana warung terasa aneh. Seorang ibu tua dengan wajah pucat duduk di balik meja, menatapnya tanpa berkedip. Arman dan Sinta akhirnya tiba di rumah orang tua Arman sekitar pukul 3 dini hari. Suasana desa sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Meski masih diliputi ketakutan, mereka berusaha bersikap biasa. "Istirahat dulu, besok baru cerita," bisik Arman pada Sinta saat mereka masuk ke kamar yang sudah disiapkan. Namun, saat mereka hendak tidur, Dava tiba-tiba tertawa kecil dalam tidurnya. "Mbaknya ikut,"
gumamnya pelan. Arman dan Sinta saling pandang. Jantung mereka berdegup kencang. Sinta mengguncang tubuh Dava, membangunkannya. "Dava, siapa yang ikut?" tanya Sinta dengan suara gemetar. Dava mengucek matanya dan tersenyum polos. "Mbak yang tadi di mobil. Dia ada di luar." Sekelebat, terdengar suara ketukan di jendela kamar mereka. Tok, tok, tok. Perlahan, Arman menoleh ke arah jendela yang tertutup rapat. Jantungnya semakin berdegup kencang. Sinta menahan napas, menggenggam tangan Arman erat-erat. Tiba-tiba, ketukan berubah menjadi gedoran keras. Brak, brak, brak. Dava malah tertawa kecil dan berbisik, "Mbaknya mau masuk." Arman segera berdiri dan mengintip dari celah tirai jendela. Namun, di luar hanya terlihat pekarangan gelap. Tidak ada siapapun. Lalu, suara itu berhenti, hening. Mereka mencoba kembali tidur, meski perasaan tidak nyaman masih menyelimuti. Namun, saat fajar mulai menyingsing, terdengar suara pintu depan diketuk. Kali ini, suara itu lebih pelan, seperti seseorang yang tidak ingin mengganggu. Arman menguatkan diri dan berjalan ke pintu. Ketika ia membukanya, seorang pria tua berdiri di depan rumah. "Kamu yang tadi malam melewati jalan hutan itu?" "Ya," tanya pria itu dengan suara berat. Arman mengangguk ragu. "Iya, Pak." "Ada apa?" Pria itu menarik napas panjang. "Tadi malam, aku mimpi. Ada seorang perempuan datang menangis. Bilang dia diajak pulang ke sini. Dia bilang namanya Sari." Arman langsung merinding. "Sari?" Pria itu mengangguk. "Dia pernah tinggal di desa ini, tapi sudah meninggal 5 tahun lalu. Meninggal di jalan tempat kamu berhenti tadi malam." Sinta yang berdiri di belakang Arman langsung menutup mulutnya, menahan teriakan. Arman merasa tubuhnya melemas. Dan di saat itu, suara Dava terdengar dari dalam rumah. "Bunda, Mbak Sari ada di kamar." Tubuh Arman seketika membeku. Sinta memeluk dirinya erat, napasnya tersengal-sengal. Pria tua di depan mereka hanya menunduk, seolah sudah tahu bahwa kejadian ini tidak akan berakhir begitu saja. "Dava, bilang apa tadi?" tanya Arman dengan suara bergetar. Dava yang masih berdiri di ambang pintu kamar tersenyum polos. "Mbak Sari ada di kamar, Bunda." Dia duduk di samping tempat tidur. Sinta merasa dadanya sesak. Ia ingin menangis, ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Dengan sisa keberaniannya, Arman melangkah masuk ke kamar. Namun, saat ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya kasur yang sedikit berantakan, seolah seseorang baru saja duduk di sana. Arman menarik Dava ke pelukannya. "Jangan bercanda, Nak," ucapnya. Meski ia tahu anaknya tidak berbohong, pria tua di depan rumah masih berdiri, menatap mereka dengan tatapan prihatin. "Kalau benar Sari ikut kemari, kita harus mengantarkannya pulang," katanya lirih. Malam yang mencekam. Setelah berdiskusi dengan pria tua yang ternyata seorang sesepuh desa, Arman, Sinta, dan beberapa warga desa lainnya melakukan ritual sederhana untuk mengantar pulang arwah Sari. Mereka menyiapkan sesajen dan menyalakan dupa di persimpangan jalan tempat. Arman berhenti semalam. Saat upacara berlangsung, angin tiba-tiba berhembus kencang. Udara yang tadinya hangat berubah menjadi dingin menusuk. Dava, yang ikut digendong Sinta, tiba-tiba melambaikan tangannya ke arah kegelapan. "Dava, kamu lambaikan tangan ke siapa?" bisik Sinta. Wajahnya pucat. Dava tersenyum kecil. "Mbak Sari sudah mau pulang, Bunda." Dia dadah sama Dava. Tiba-tiba,
Semua dupa yang menyala padam bersamaan. Angin berhenti, suasana kembali sunyi. Sesepuh desa menghembuskan napas panjang. Dia sudah pergi, ucapnya lirih. Arman dan Sinta saling pandang. Tubuh mereka masih gemetar, tapi ada kelegaan di dalam hati. Sejak malam itu, tidak ada lagi ketukan di jendela. Tidak ada suara asing. Tidak ada tawa kecil Dava yang menyebut-nyebut Mbak Sari. Namun, sebelum mereka kembali ke kota setelah Lebaran, Dava sempat berkata pelan pada ibunya, "Bunda, tadi malam Mbak Sari bilang terima kasih. Tapi nanti, kalau kita mudik lagi, dia boleh ikut lagi nggak?" Perkataan Dava membuat Sinta merinding seketika. Ia tak berani menanggapinya dan hanya tersenyum samar, berharap anaknya segera melupakan semuanya. Setelah Lebaran usai, Arman, Sinta, dan Dava bersiap untuk kembali ke kota. Mereka berpamitan dengan keluarga besar dan sesepuh desa. Sebelum pergi, pria tua yang membantu ritual kemarin sempat berpesan pada Arman, "Kalau tahun depan mudik lagi, jangan lewat jalan yang sama, dan jangan berhenti di tempat itu lagi." Arman mengangguk paham. Ia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kembali ke kota, perjalanan pulang terasa lebih tenang. Tidak ada hujan, tidak ada gangguan aneh. Arman dan Sinta mulai berpikir bahwa semuanya benar-benar sudah berakhir. Namun, saat perjalanan memasuki malam, Dava yang duduk di kursi belakang tiba-tiba berkata, "Bunda, mobil kita ada yang ikut lagi." Sinta langsung menoleh ke belakang. Jantungnya berdegup kencang. Tidak ada siapa-siapa. "Dava, siapa yang ikut?" tanya Arman, berusaha tetap fokus mengemudi. Dava tersenyum kecil. "Mbak Sari." Darah Sinta langsung mengalir deras ke kepala. "Dava, kamu lihat Mbak Sari di mana?" Dava menunjuk kakak spion samping. "Di luar, dia lari di samping mobil kita." Sinta menjerit tertahan, dengan tangan gemetar. Ia menoleh ke kaca spion, dan di sana, samar-samar terlihat sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya pucat, berlari dengan kepala sedikit miring. Matanya menatap lurus ke dalam mobil, ke arah Dava. Arman mengumpat dan langsung menekan pedal gas sekuat tenaga. Mobil melaju kencang di jalanan gelap, meninggalkan sosok itu di belakang. Namun sebelum Sinta menutup matanya ketakutan, ia sempat melihat sesuatu di kaca spion tengah. Sari tidak mengejar mereka. Dia hanya berdiri di tengah jalan, tersenyum, dan melambai pelan ke arah mereka. Sejak kejadian itu, Arman dan Sinta memutuskan untuk tidak pernah mudik malam hari lagi. Setiap kali Dava bertanya tentang Mbak Sari, mereka hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Tapi jauh di lubuk hati, mereka tahu Sari masih menunggu di jalan itu. Tahun demi tahun berlalu. Sejak kejadian mengerikan itu, Arman dan Sinta selalu memastikan mereka mudik di siang hari. Mereka tidak pernah lagi melewati jalan hutan itu, apalagi berhenti di tempat yang dulu membawa teror bagi mereka. Dava pun tumbuh besar. Kini usianya sudah 9 tahun. Dan anehnya, ia tidak pernah lagi menyebut nama Mbak Sari. Arman dan Sinta mulai berpikir bahwa anak mereka telah melupakan semua kejadian menyeramkan itu. Namun, semua berubah di suatu malam menjelang Lebaran. Ketukan di pintu. Malam itu, keluarga kecil mereka sedang sibuk menyiapkan barang untuk mudik keesokan paginya. Arman tengah memasukkan koper ke bagasi mobil, sementara Sinta menyiapkan bekal. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu rumah. Tok, tok, tok. Sinta melirik jam dinding. Sudah hampir tengah malam.
siapa yang datang selarut ini? Dengan sedikit ragu, Sinta membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa, hanya halaman depan rumah yang gelap. Namun, saat ia hendak menutup pintu, suara kecil terdengar dari arah pagar. "Bunda A." Sinta terkejut dan menelan ludah. Suara itu terdengar familiar. Perlahan, ia menoleh ke arah pagar. Di sana, berdiri seorang perempuan berambut panjang, mengenakan baju putih kusam. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Sari." Sinta tidak bisa bergerak, tubuhnya membeku di tempat. Sari tersenyum tipis dan berkata dengan suara lirih, "Tahun ini kalian mudik lagi, kan? Aku boleh ikut?" Sinta ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Namun tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh bahunya. Sinta terlonjak dan menoleh. Itu Arman. Wajahnya terlihat tegang. "Ada apa, Sin?" tanyanya. Sinta buru-buru menoleh kembali ke pagar. Tapi, Sari sudah tidak ada. Hanya angin malam yang berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan. Sinta menggenggam tangan suaminya erat-erat. "Tahun ini, kita batal mudik," bisiknya. Dan malam itu juga, mereka membatalkan semua rencana perjalanan. Mereka tahu, Sari masih menunggu. Dan jika mereka kembali ke jalan itu, mungkin kali ini Sari tidak akan melepaskan mereka.